Fans Manchester United menyukai apa yang telah Erik ten Hag kerjakan selama 2 tahun ini. Mereka kini menjuluki tim Erik sebagai Ten Hag Army dan membuat chant khusus untuk itu. Di akhir laga versus Brighton, lagu We're on the March with Ten Hag's Army yang berdurasi hampir 5 menit, dinyanyikan oleh para penggemar terbaik di dunia. Dalot menyukainya dan memberi semangat. Tim menghabiskan beberapa menit untuk mengapresiasi penonton. Bukan tanda fans di stadion ingin Ten Hag dipecat. Sementara itu, Bruno Fernandes tertarik untuk menandatangani kontrak jangka panjang baru di Manchester United. Namun klub enggan menawarinya kesepakatan baru yang menguntungkan, karena Ineos berusaha mengurangi pengeluaran gaji secara keseluruhan dan membatasi player power. Sementara media Inggris terus menggoreng wacana bahwa Ineos sudah putuskan mengganti Ten Hag, fans setia MU justru mendukung dan menyatakan cinta mereka terhadap Ten Hag. Salah satu pendorong cinta fans adalah pembuktian Ten Hag mendorong perkembangan pemain akademi. Kobbie Mainoo dan Garnacho adalah 2 pemain akademi yang didorong ETH jadi pemain inti. Banyak manajer yang dirumorkan mengganti ETH, belum tentu seperti dia. Pasukan Erik ten Hag mengakhiri kampanye liga mereka dengan potensi menghadapi musim baru tanpa sepak bola Eropa untuk pertama kalinya sejak 2014-2015 di bawah asuhan Louis van Gaal. Namun masih ada satu jalur alternatif yang akan membuat mereka mengamankan tempat di Liga Eropa. Kemenangan atas rival sekota Manchester City di final Piala FA pada hari Sabtu akan memastikan mereka lolos ke Europa League, memupus harapan tim urutan ke-7 Newcastle dengan tangan kosong. The Magpies saat ini akan lolos ke Liga Konferensi Eropa, namun mereka akan absen sama sekali di Eropa jika United menang di Wembley. Pasukan Eddie Howe menyelesaikan musim dengan poin yang sama dengan United, namun keunggulan selisih gol Newcastle membuat mereka finish di atas tim Ten Hag. Jadi jika MU menang, 2 musuh bebuyutan sekaligus yang dikecewakan. Baru-baru ini muncul bahwa MU berencana menawar 50 juta pound untuk pemain muda Everton, Jarrad Brandtwaite. Namun, beberapa negosiasi perlu dilakukan sebelum kesepakatan disepakati, karena Everton ingin bertahan hingga 80 juta pound sebelum melepaskannya. Sir Jim Ratcliffe akan segera duduk bersama rekan-rekannya di Everton dan membahas persyaratannya. Namun di balik layar, semakin berkembang keyakinan bahwa MU bisa menjerat Brandtwaite dalam pernyataan transfer musim panas. Menurut Chauh Tofsai, Everton sudah bersiap kehilangan pemain internasional Inggris. Everton dikabarkan berencana mendatangkan mantan bek Tottenham Hotspur Davinson Sanchez kembali ke Liga Inggris. Everton bukan satu-satunya klub yang mengincar Sanchez, karena West Ham United, Fulham dan Napoli juga tertarik. Everton bisa menjual Brandtwaite dengan biaya besar sebelum mendaratkan Sanchez dengan nilai transfer sekitar 15 juta pound hingga 20 juta. Bagi United, jika Ratcliffe berhasil mengejar Brandtwaite, maka Setan Merah bisa memiliki kemitraan bek tengah yang benar-benar baru musim depan. Ratcliffe tetap mengikuti bek Nice Jean-Claire Todibo. Pemain asal Prancis itu juga sempat dikaitkan dengan kembalinya ke Barcelona, namun ia tampaknya menutup spekulasi tersebut. Kesepakatan Brandtwaite dan Todibo akan membantu Ten Hag beralih dari pemain seperti Rafael Varane, Johnny Evans dan Victor Lindelof. Sejumlah klub Premier League bersaing memburu Omar Marmoush menjelang musim panas. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 17 gol dan 6 assist musim ini. Tottenham diyakini paling berminat, namun MU, Liverpool, dan Newcastle juga mengincarnya. United akan merekrut seorang striker musim ini dan sudah melirik sejumlah nama. Siapa yang dipilih Ineos sebagai striker akan sangat bergantung pada harga. Sudah jelas mereka menolak menghabiskan lebih dari 40 juta pound untuk posisi striker, karena Højlund dipandang tinggi oleh Ineos, dan mereka menginginkan seseorang yang dapat merotasi dan membantu Højlund berkembang. Yang mengejutkan, selain Marmoush,
Liverpool juga ingin menggaet seorang pemain MU. The Reds ingin mendatangkan satu lagi gelandang tengah, meski memperkuat posisinya dengan wajah-wajah baru musim panas lalu, dan diklaim bahwa Liverpool memantau situasi Sofyan Amrabat. Mereka diperkirakan akan merekrutnya dalam beberapa bulan mendatang, meskipun Atletico hampir pasti mendapatkan kesepakatan. Michael Olise segera menjadi rekrutan pertama Ineos di MU di musim panas. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa MU telah melakukan kontak dengan Olise dan agennya. Hasilnya pemain terbuka untuk meninggalkan Crystal Palace. Kesepakatan itu 100% disetujui oleh mereka yang berada dalam hierarki United. David Ornstein mengonfirmasi klausul pelepasan sebesar 60 juta pound, dan MU sangat menyukai Olise. Ineos ingin harga Olise bisa ditekan ke angka 50 pound juta. Sumber lain menyatakan Ineos diam-diam yakin mereka akan menyelesaikan kesepakatan ini dan bertujuan untuk bergerak cepat. Olise adalah penggemar berat MU sejak kecil. Persyaratan pribadi telah disepakati. Arsenal telah mengawasinya, tetapi dia tidak dijamin akan menjadi starter adanya Bukayo Saka. Chelsea menyukainya tetapi harus memprioritaskan posisi lain. Manchester United dilaporkan sedang mengawasi sejumlah bek kiri potensial. Salah satunya bek Ajax, Jorel Hato. Pemandu bakat MU telah menyaksikan aksi bek berusia 18 tahun itu musim ini. Dia telah dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal dalam beberapa bulan terakhir, dan akan menarik untuk melihat apakah Manchester United mampu mengalahkan persaingan dari klub London Utara tersebut. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memiliki koneksi yang kuat di Ajax dan akan menarik untuk melihat apakah dia dapat memfasilitasi kepindahan bek berusia 18 tahun itu di akhir musim. MU juga memasukkan nama Ryan Ait-Nouri, bek kiri 22 tahun dari Wolves. Ryan dan Bradley Loko target bek kiri pilihan Manchester United musim panas ini. Bek kiri Stade Brestois, Loko, juga berusia 22 tahun, harganya setidaknya 20 juta euro. PSG dan sejumlah klub IPL tertarik pada Loko. Ineos juga memantau Alfie Doherty dari Luton Town sebagai salah satu dari banyak pilihan posisi bek kiri untuk musim depan. Pemain Inggris ini telah mencatatkan 8 assist dan 2 gol musim ini dari posisi bek kiri dengan umpan silang mematikan. Luton akan meminta sekitar 15 juta pound hingga 20 juta untuknya. Laporan dari New York Times, pemerintah Inggris telah mengakui bahwa kedutaan besarnya di Abu Dhabi dan kantor persemakmuran pembangunan luar negeri telah membahas tuduhan yang dilayangkan kepada Man City oleh Perdana Menteri, namun menolak untuk mengungkapkannya. Alasannya karena dapat membahayakan hubungan Inggris dengan Uni Emirat Arab. Ketua Premier League, Richard Masters, bahkan menolak menghadiri seremoni penobatan juara City dan lebih memilih hadir di laga Arsenal. Sangat menjijikan bagaimana klub milik negara seperti Manchester City, yang secara terang-terangan memaksakan diri melakukan korupsi, dan kepemilikan mereka, pada dasarnya menuntut Liga Primer membatalkan 115 dakwaan financial fair play. Atau Inggris akan menghadapi dampak investasi yang lebih luas. Jika Richard Masters dan Premier League membiarkan hal ini terjadi, mereka tidak hanya akan terlihat lemah, namun juga akan menunjukkan bahwa korupsi di semua tingkatan adalah hal yang sah, dan menghilangkan semua tingkat kredibilitas yang pernah dimiliki Liga Premier. Jika dibiarkan, tak heran PL akan berubah jadi Liga Petani.